Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwati rahimakumullah, masih di serial Fondasi Keislaman kita. Ya, terakhir kita telah jelaskan tentang konsep manhaj. Ya, konsep bermanhaj di dalam beragama, di mana konsep bermanhaj yang hak, yang merupakan jalannya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di mana kita beragama mengikuti keterangan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf salih, dan itulah yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap rakaat salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami bimbingan, bimbinglah kami, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus, yakni kepada konsep dan metode beragama yang benar sebagaimana yang Allah ridhoi. Ya. Dan itulah jalan, satu jalan yang selamat di antara 73 jalan sebagaimana dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah, di mana umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, kesemuanya berada di neraka, illa wahidah, kecuali hanya satu kelompok. Para sahabat tentunya bertanya, man hiya Rasulullah, kelompok yang mana ya Rasulullah yang selamat tersebut? Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berada di jalan, di atas jalan yang sama, di mana aku dan para sahabatku berada di atas jalan tersebut pada hari ini. Ya. Maka demikianlah ahlus sunnah di dalam beragama. Tidaklah kita berakidah kecuali sebagaimana nilai-nilai akidah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Tidaklah kita melakukan ritual ibadah-ibadah kecuali hanya ibadah-ibadah yang memang datang contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Mindset kita di dalam beragama demikian juga. Demikian ahlus sunnah. Ya. Dan itu adalah jalan yang diridhoi, yang dimana keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak bagi mereka yang berada di atas jalan itu. Maknanya mereka yang berpaling dari jalannya Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka Allah tak meridhoi mereka. Ma'adzallah. Tak meridhoi, yakni tak mencintai mereka. Di antara bentuk kecintaan Allah kepada seorang hamba ditunjukkannya, diberinya hidayah hamba tersebut kepada jalan yang hak ini. Itu bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari mana poin itu kita simpulkan dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Para kaum muslimin terdahulu dari golongan muhajirin dan golongan ansar. Sahabat salafus radhiyallahu. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para kaum muhajirin dan ansar dengan baik, yakni beragama sebagaimana beragamanya muhajirin dan ansar, mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, itulah orang-orang yang Allah ridhai mereka. Ya, wa radu anhu, dan itulah orang-orang yang memang benar mereka meridhai Allah Subhanahu wa taala. Berarti di antara bentuk keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, di mana disentuhnya hati seorang hamba, diberinya hidayah kepada jalan yang hak ini.
Jalan yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berada di atasnya. Itu bentuk kecintaan Allah atas kita. Dan bentuk di mana benar kita memang meridhoi Allah sebagai apa? Kita meridhoi Allah sebagai Rabb. Kita meridhoi Rasul sebagai Nabi. Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang benar-benar meridhoi Allah sebagai Rabbnya, dia meridhoi Islam sebagai agamanya, meridhoi Muhammad sebagai Nabi yang diikutinya, adalah orang-orang yang memilih jalan yang ini. Jalan yang dimana Rasul dan para sahabat berada di atasnya. Itu waradu'an. Dan itulah mereka yang memang meridhoi Allah. Tuh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diridhoi. Ya. Pertemuan kali ini, setelah kita jelaskan tentang konsep-konsep akidah, kita masuk ke bab selanjutnya. Kita berbicara tentang fikih, jurisdiction, fikih, hukum di dalam Islam. Bagaimana para ulama, para ahli ilmu menyimpulkan sesuatu itu wajib, sesuatu itu haram, sesuatu itu sunnah, sesuatu itu makruh. Ini disimpulkannya dari mana sih? Dari mana sih? Bagaimana cara menyimpulkan ini? Ya. Nah, kita akan bahas, minimal kita akan memberikan gambaran global tentang bagaimana para ahli ilmu berfikih. Ya, materi demikian seringkali disebut dengan materi usul fikih, oke? Tapi tidak juga kita niat untuk mengurai semua materi usul fikih, enggak. Tapi kita hanya memberikan sekelumitnya aja, ya, supaya enggak ngebleng amat. Dari mana disimpulkan demikian nih, dari mana, gitu, ya kan? Tayyib fikih, ikhwan. Fikih ini apa? Jadi ilmu di dalam Islam. Al-Quran isinya tuh cuma 3 bagian. Al-Quran, kitabullah, yang merupakan rangkuman dari ratusan kitab terdahulu. Oke? Sebagaimana yang kita pernah tegaskan. Isinya tuh cuma 3 bagian. Yang pertama, nilai-nilai akidah. Yang kaitannya dengan akidah. Sepertiga Al-Quran isinya itu. Sepertiga kedua dari Al-Quran, nilai-nilai yang kaitannya dengan fikih. Nah itu halal, haram, wajib, sunnah, dan lain-lain. Itu dia. Sepertiga yang ketiga nih, isinya Al-Quran, qasas as-sabiqin, kisah-kisah kaum terdahulu. Oke, lihat. Bagaimana kisah juga memiliki peranan penting di dalam ajaran Islam. Ya, kisah-kisah kaum terdahulu, as if seolah-olah nih Allah mau memberikan clues kepada manusia bahwa berjalannya alam semesta nih dari dulu begitu-begitu aja berulang, history repeats itself, seolah-olah Allah mau bilang begitu. Kalian mau menjadi orang-orang yang selamat, lihat orang yang selamat zaman dulu apa yang mereka lakukan. Kalian mau cilaka, lihat orang-orang yang cilaka zaman dulu apa yang mereka lakukan. Tuh, kayak Allah mau sampaikan clues, petunjuk itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Tuh, history repeats itself. Ya, pelajaran. Tapi fikih. Nah, yang sepertiga Al-Quran tadi fikih. Fikih ini berbicara tentang hukum, ahkam ya. Kalau fikih, para ulama memberikan definisi fikih, oke? Lugotan dulu, lugotan. Secara bahasa fikih artinya faham. Secara bahasa fikih artinya faham. Oke? Al-fahmu. Tapi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan takrif lebih, memberikan pengertian begitu. Fikih ini bukan sembarang faham doang, faham nih ngerti. Fikih lebih dari itu. Fikih ini kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-fahmu ad-daqiq. Tuh. Faham yang mendalam. Oh, itu fikih baru. Kalau cuma faham cetek-cetek, oh, belum fakih loh. Gitu. Karena faham standar. Tapi orang faham mendalam baru fakih.
Maka dia antara kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisal alim atau laisal faqih, bukan seorang ahli ilmu atau seorang faqih man ya'lam al khaira min asyarr. Bukanlah orang ahli ilmu atau orang yang faqih, yang ahli fikih, ya. Orang yang mengetahui mana baik, mana buruk. Ini standar. Walakin al-alim, tapi orang ahli ilmu memang man ya'lam khairal khairain. Adalah orang yang tahu di antara dua kebaikan mana yang lebih priority. Wa syarra syarrain, di antara dua keburukan mana yang worst, yang lebih buruk. Nah, itu orang baru pintar. Bukan cuma tahu mana baik, mana buruk, standar. Zen. Secara bahasa begitu. Secara istilah, fikih secara istilah nih, al-ilm bil ahkam الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. Fikih al-ilm, sebuah disiplin keilmuan yang membahas tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Okay? Dibilang hukum-hukum berarti keluar urusan akidah, nggak dibahas di fikih. Paham ya? Karena yang dibahas hukum. Asy-syar'iyyah, hukum-hukum yang sifatnya syar'i, berarti keluar hukum-hukum yang nggak syar'i. Hukum-hukum yang nggak syar'i bukan pembahasan fikih. Oke? Okay? Al-amaliyah, yang praktis, yang kaitannya praktis ini bukan gampang, artinya praktis ini kaitannya dengan praktek. Amaliyah, yang kaitannya dengan praktek. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amaliyah apa artinya? Praktis artinya apa? Yang berkaitan dengan praktek, bukan praktis maksudnya yang gampang, bukan, tapi berkaitan dengan praktek, dengan praktek fisik. Al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yang disimpulkan dari dalil-dalilnya yang spesifik. Dari sini keluarlah hal-hal yang tidak ada dalilnya, yang tidak berdasarkan dalil-dalil yang datang nih. Sekali lagi, fikih adalah sebuah disiplin keilmuan yang membahas hukum-hukum yang syar'i. Tuh, keluarlah perkara-perkara hukum yang bukan syar'i. Hukum itu ada hukum syar'i, ada hukum wad'i. Syar'i yang datang dari langit. Wad'i bikinan orang, bikinan manusia. Ya? Al-amaliyah yang kaitannya dengan praktek fisik, keluarlah akidah. Gak ada urusan. Mengimani azab kubur, mengimani kitab-kitab, enggak bahasan di fikih, enggak. Istilahan artinya terminologi ya. Lugotan secara bahasa, etimologi maksudnya. Oke? Yang diambil dari dalil-dalilnya yang spesifik. Jadi keluarlah hal-hal yang enggak ada sumber dari dalil itu yang disepakati. Zin? Tayyib. Dalil-dalil yang disepakati di dalam Islam. Udah nih ya, anggap aja udah. Dalil yang disepakati di dalam Islam. Dalil nih, ada dalil-dalil yang muttafaq alaiha, dalil-dalil yang disepakati, ada yang mukhtalaf, yang ulama berbeda pendapat dalam dalil-dalil tersebut. Oke? Dalil maksudnya apa? Sesuatu yang dari situ disimpulkan hukum-hukum, begitu ya? Yang disepakati itu ada 4. Al-Quran, terus Sunnah, terus Al-Ijma', terus Al-Qiyas. Yang disepakati oleh semua umat, oleh umat Islam dari zaman ke zaman, bahwa bisa dijadikan sumber rujukan dalil
Dari situ diambil halal haram, dari situ diambil nilai-nilai yang sifatnya keyakinan, akidah dan lain-lain. Quran, yakni ayat-ayat Al-Quran. Sunnah yang diriwayatkan dari sunnah Rasul. Ijma yang disepakati umat dari zaman ke zaman. Sama kias. Kias ini analogi hukum. Analogi hukum. Kias itu jadi kasus-kasus yang terjadi sepeninggal zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Rasul dulu nggak ada kasus ini. Sementara kita mesti menghukuminya nih. Nah, gimana? Nah, kita kiaskan, maksudnya kita analogikan dengan apa? Dengan hukum-hukum yang udah diatur di dalam syariat, ada disebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam sunnah, dengan kesamaan illah, dengan kesamaan latar belakang hukumnya. Illah itu begitu. Contoh, di zaman sekarang banyak hal-hal yang memabukkan. Banyak hal-hal yang memabukkan. Misal, ya, yang sifatnya bubukkah, yang sifatnya herbal, iya kan? Yang sifatnya cairkah dan lain-lain. Ini nggak ada dalilnya di dalam syariat, nggak disebut item-item itu. Nggak disebut di dalam Quran, nggak disebut di dalam sunnah atau hadis-hadis Rasul SAW. Kita mesti menghukuminya. Yang disebutkan, ya, carilah hal yang punya latar belakang yang sama, punya sifat yang sama dengan hal-hal tersebut. Di zaman Rasul ada nggak yang punya sifat yang sama dengan hal-hal tersebut? Ternyata mereka ada latar belakang yang sama, yaitu apa? Dengan khomer, dengan minuman keras. Nah, khomer dalil pengharamannya ini di Quran, di Sunnah banyak. Nah, dikiaskanlah barang-barang yang memabukkan itu dengan khomer, karena kesamaan illah, kesamaan sifat yang melatar belakangi hukum tadi, yaitu apa? Menghilangkan akal, memabukkan. Itu kias itu begitu. Kira-kira begitulah. Dikiaskannya kemana? Maksudnya dibawakannya kemana? Nah, ini yang disepakati. Al-adillah al-muttafaqah alaiha. Dalil-dalil yang disepakati di antara. Yang tidak disepakati banyak. Tidak disepakati. Ada qaulus sahabi, ucapan sahabat. Ya? Apakah ini menjadi standar hukum? Tar dulu. Enggak semua sepakat. Ada juga urf, budaya yang berjalan. Nilai yang berjalan pada sebuah daerah. Apa ini menjadi standar hukum? Ntar dulu. Ya kan? Ada istihsan, ada maslahah mursalah, dan lain-lain. Ya, banyak yang tidak disepakati. Tapi yang perlu kita tahu adalah yang disepakati. Dari mana? Kita mengambil hukum, menyimpulkan hukum dari Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Zain? Di situ dulu. Dan kita lanjutkan ya. Hukum di dalam Islam itu ada 5. Hukum itu ada 5. Titik netralnya, titik tengahnya itu dimubah atau al-ibahah. Ibahah sifatnya, mubah barangnya. Oke? Kalau ke atas baru mulai sunnah atau nawafil atau nafilah atau mustahab, bahasa-bahasa fikih ya, dan lain-lain. Di atasnya lagi wajib atau fard. Ingat, tadinya apa? Mubah. Datang perintah. Perintah datang di mana? Dibawakan di dalil. Berubahlah. Tadinya mubah ke arah atas. Karena diperintahkan. Tuh, arah atas. Kalau perintahnya kenceng, wajib. Kalau perintahnya enggak terlalu kenceng, sunnah. Nanti kita bahas itu. Oke? Tadinya mubah. Datang larangan. Di Quran kah, di sunnah, di ijma, di qiyas, datang larangan, ada keterangan larangan, berubah, ya kan?
Kalau kenceng larangannya jadi haram. Kalau enggak kenceng larangannya jadi makruh. Jadi hukum di Islam ada 5. Apa aja? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau kita mau definisikan satu-satu, wajib ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuh. Apa-apa yang pelakunya diberikan pahala. Orang yang meninggalkannya dihukum, mendapatkan dosa. Sunnah ma yuthab fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuh. Sunnah apa-apa yang pelakunya diberikan ganjaran. Tapi orang yang meninggalkannya tidak juga dihukum, nggak jadi dosa. Masuk mubah. Mubah yakni ma istawa baina tarfain, yang sama antara perintah dan larangan, netral. Lampu hijau. Mubah. Oke? Sini mulai lampu kuning. Makruh. Ma yuthabu fa'iluhu, apa-apa yang di pelakunya yang melakukannya, yang meninggalkannya, ma yuthabu tariku, orang yang meninggalkannya dapat pahala, tapi orang yang melakukannya juga tidak juga jadi dosa, makruh. Ya, baru sampai haram. Ma yu'aqab fa'ilu, apa-apa yang orang yang mengerjakannya dapat hukuman. Wa yuthabu tariku, orang yang meninggalkannya malah dapat pahala. Tapi tentunya bicara niat semuanya ya. Bicara untuk apa dia melakukan lillahi ta'ala, gak? Semuanya bicara niat. Karena kufar, orang-orang kafir juga banyak meninggalkan perkara-perkara yang kita haramkan. Tapi jadikah pahala bagi mereka? Tidak. Mereka karena hidup sehat misalnya meninggalkan hal-hal yang memabukkan, tuh. Tapi bukan lillahi ta'ala, meninggalkan hal-hal yang kita haramkan. Apakah dari situ dapat pahala? Loh, enggak. Niatnya beda. Ya, tentunya berbicara tentang niatnya. Jadi hukum di Islam ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Masuk kaidah-kaidah. Mulai kaidah-kaidah mendasar bagaimana sebuah hukum terbentuk. Ya. Kaidah-kaidah mendasar bagaimana sebuah hukum terbentuk yang layaknya kita tahu. Pertama, al-amru yufidul wujub. Perintah memberi makna wajib. Jadi kalau kita temukan perintah di dalam Quran, di dalam hadis, perintah, maka bermana hal yang diperintahkan itu wajib. Awalnya begitu. Oke? Itu jangan ini. Yang lebih mendasar lagi, al-aslu fil asya al-ibahah. Ini dulu deh. Hukum awal segala hal itu mubah. Tadi tuh, mubah titiknya di mana tadi? Di tengah kan? Nah, hukum awal segala hal, semua hal mubah, boleh. Gak ada yang dilarang. Oh berarti babi boleh, mabok boleh, judi boleh, zina boleh, semua hal boleh. Gak ada yang. Ntar dulu jangan sampai sini, ntar nonton sampai sini kelar. Belum kelar belum. Ya, kecuali itu baru kecuali. Kecuali datang dalil yang mengharamkannya, berubahlah menjadi haram. Kalau ada dalil yang mengharamkannya, nggak ada dalil yang mengharamkannya, nggak ada disebutkan hal tersebut. Kembali ke hukum awal, berarti mubah. Hukum awal segala hal mubah, kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Nggak ada dalil yang mengharamkannya, kembali ke hukum awal, jadi mubah. Zen? Ya.
Riba, halal haram. Tadinya mubah, boleh. Boleh berarti kita riba. Mulai turun larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa kasus, pengharaman turun gak langsung plak haram, bertahap. Contohnya kasus riba ini. Allah berfirman, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kalian makan riba yang berkali-kali lipat. Berarti yang enggak berkali-kali lipat masih boleh. Awalnya begitu. Terus nambah kuat akidah umat, turunlah hukum mutlak. Udah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah riba sekecil apapun. Tuh. Ada larangan nggak berarti? Berubah berarti tadinya boleh, berubah menjadi terlarang, jadi haram. Dapat? Minuman keras juga begitu, khamar. Ya? Pengharaman yang nggak langsung yang gubrak haram, nggak. Bertahap. Bahkan tahapannya lebih panjang daripada riba. Kenapa? Karena riba, khamar ini hal yang begitu mengakar pada bangsa tersebut. Perlu akidah yang kuat dulu pada mereka baru disampaikan ini haram, gitu loh. Enggak? Arab dulu kalau mabok dia itu bukan cuma diminum, dia mandi pakai khamar. Mandi pakai khamar. Enggak? Cuma beberapa orang yang Allah selamatkan fitrahnya dan dia nggak minum khamar, hatta dia belum mengenal Islam, nggak mau minum khamar. Karena fitrahnya selamat, Allah selamat. Kayak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu hari aku melihat dua orang lagi mabuk dan mereka ngobok-ngobok kotoran unta dan ditempelin muka mereka sambil ketawa-tawa. Kata Abu Bakar, begitu enggak deh, nggak mau minum. Kenapa? Mencoreng nama baik. Ya, khamar tadinya boleh. Mulai ditanya, yas'aluna 'anil khamr. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Wal maisir, dan juga judi. Judi juga tuh. Okay? Yas'aluna 'anil khamr wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakan, fihi man itsm, pada dua hal tersebut terdapat dosa, yakni terdapat madarat. Wa manafi', dan banyak manfaat bagi manusia. Jadi satu hal itu mengandung madarat dan mengandung manfaat. Tapi dibilangin ithmuhuma, tapi dosanya atau madaratnya akbar, lebih besar daripada manfaatnya. Belum haram, cuman dikata begitu aja. Iya kan? Terus tambah kuat akidah umat, turun hukum yang lebih mendisiplinkan lagi masalah itu. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat dalam keadaan mabuk. Tuh. Jadi nambah sempit kan waktu mabuk, iya kan? Kenapa? Kalau orang mabuk lohor, asar nih masih belum sober, nggak bisa sholat dia tuh, iya kan? Orang mabuk asar, maghrib masih belum sober, masih nyeret ngomongnya, kemana lo? Masih nyeret. Karena deket, apalagi habis maghrib, isyanya susah, masih kelenger, iya kan? Berarti bisa mabuk kapan? Habis isya ke subuh ada panjang kan? Habis makan malam tuh boleh mabok. Diperketat tuh. Iya kan? Baru kuat nambah akidah umat, baru diharamkan tetap. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sungai khamar, judi, ansab, azlam, ini bentuk-bentuk perjudian lah. Itu adalah kotoran-kotoran dari amalannya syaitan. Maka tinggalkan. Tuh baru haram toh. Di situ bisa kita tangkap. Di situ bisa kita tangkap hikmah tasyri', hikmah pembentukan syariat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu cerita begini. Lau kan awal ma nazal minal Islam atau minal Quran, andai saja ayat-ayat yang awal turun di dalam Islam itu tahrim, pengharaman khamr, pengharaman riba, nggak ada yang mau masuk Islam. Nggak ada yang mau masuk. Kenapa? Rootsnya belum dapat, akarnya, akidahnya belum dapat. Makanya awal-awal turun Al-Quran, ayat-ayat di mana awal di Makkah. Surat-surat Makkiyah bicaranya apa? Tauhid akidah. Gitu kan? 13 tahun. Iya kan?
Sampai Madinah baru turun halal haram. Tauhidnya, akidahnya udah dapat. Disuruh tinggalin ini itu udah sami'na wa ta'na. Disuruh korbanin jiwa dan raganya lagi suruh perang. Tinggalin istrinya, anaknya, kebunnya, perdagangannya, suruh pertaruhkan nyawanya untuk perang. Sami'na wa ta'na. Kenapa? Akidahnya udah dapat. Coba awal turun Islam, langsung suruh tinggalin khamr, tinggalin riba. Atau suruh perang. Ada yang menurut gak? Enggak. Itu dakwah. Hajar dulu tauhidnya, hajar dulu akidahnya. Jangan segala masalah teknis dulu, belakangan. Bikin orang kabur gitu. Nanti belakangan bisa jadi seseorang meninggalkan riba, meninggalkan khamr dan lain-lain, tapi dia masih berada di dalam akidah yang syirik dan kufur. Percuma dia ninggalin khamr, ninggalin riba. Rusak juga amalannya, masih syirik. Ini syirik beneran nih, syirik Arab, bukan syirik Jakarta. Syirik aja loh sama gua, bukan syirik yang itu. Syirik. Mau dia ninggalin riba kayak apa lagi, tapi akidahnya masih kufur. Masih suka celah-celah pemerintah. Percuma, ninggalin riba juga percuma. Angus amalannya. Usul akidahnya masih error. Itu Ahlus Sunnah. Kenapa kita fokus di situ? Ya. Jadi hukum awal segala hal apa? Boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ada dalil yang mengharamkan berubah jadi haram. Nggak ada dalil kembali ke hukum. Nggak disebut, nggak diatur di dalam Islam. Ya udah berarti boleh. Ustadz apa hukumnya laron? Ustadz laron. Jadi yang hujan tuh kebanyak. Laron halal atau haram? Ada nggak yang ngeharamin? Ada ayat nyebut gak? Nggak ada kan? Balikin ke hukum awal, berarti boleh. Bikin peyek deh. Berarti boleh, udah jangan udah. Dan hal-hal yang sifatnya pengecualian berarti dikit kan? Segala hal asalnya boleh, kecuali yang tuh hal yang sifatnya pengecualian ini dominan. Apa justru dikit? Itu rahmat Allah yang diharamin buat kita ini dikit. Iya kan? Oh iya, al-aslu fil asya al-ibah. Hukum awal segala hal boleh. Ya. Kecuali yang ada dalil mengharamkannya. Gak ada dalil mengharamkannya, balik ke hukum awal. Kemudian al-amru yufidul wujub. Perintah memberi makna wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkannya dari wajib menjadi sunnah, menurunkan kadarnya. Nih di sini deh. Wajib, sunnah, nah ini netral, mubah, terus makruh, terus haram. Al-amru, perintah, memberi makna wajib. Kecuali ada dalil lain yang memalingkannya dari makna wajib. Memalingkannya dari makna wajib, maknanya menurunkan kadarnya menjadi sunnah, nggak wajib. Nggak ada itu, kembali ke hukum awal, wajib. Zed? Sekali lagi, perintah memberi makna wajib. Kecuali apabila ada dalil yang memalingkannya, sharif namanya. Dalil lain yang memalingkannya. Nggak ada dalil lain yang memalingkannya dari mana kewajiban, kembali ke hukum awal, wajib. Kalau ada dalil lain turun kadar kewajibannya jadi kadar perintahnya jadi ke atas nih diperintahkan, ke atas diperintahkan, ke bawah dilarang. Kalau diperintahkannya kenceng, wajib. Diperintahkannya nyantai, sunnah. Tuh gitu. Contoh, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimus shalah, dirikanlah shalah, wajib udah. Dirikanlah shalah. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Berarti hukum zakat apa? Wajib. Dan wajib ini nggak mesti dalam bentuk redaksi perintah, nggak mesti. Dalam bentuk redaksi khabar juga bisa. Oke? Contoh, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan ke atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina
min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum beriman terdahulu sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ada nggak kata-kata perintah di situ? Nggak ada kan? Itu kabar doang kan? Telah diwajibkan ke atas kalian puasa. Telah dituliskan, yakni telah diwajibkan. Berarti Ramadan, puasa, maksudnya lagi ngomongin puasa Ramadan. Wajib, diperintahkan. Oke? Lawan katanya, an-nahyu, larangan. Tadi kan al-amru, artinya apa? Perintah. An-nahyu yufidu tahrim, memberi makna pengharaman. Tuh. Nah, ini ke bawah itu berarti dilarang. Ke atas berarti diperintahkan. An-nahyu, kata-kata larangan memberi makna haram, sama kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Kalau ada dalil yang lain yang memalingkannya, dari haram naik dia jadi makruh. Zin? Nggak ada dalil lain yang memerintahkannya, tetap diharam. Dari situ ulama menyimpulkan ini haram, ini wajib, ini makruh. Dari situ. Larangan, tuh lihat. Baik kata-kata larangan atau kata-kata khabar tadi ya. Contoh, innamal khamru wal maisir tadi, sesungguhnya khamr, judi dan itu rizun min amali syaitan fajtanibu, itu celaan banget kan? Ini bermakna larangan yang akhirnya memberi makna haram. Kemudian ada kasus-kasus yang ada larangan tapi tidak dihukumi haram. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Tuh, larangan enggak? Larangan memberi makna apa? Jangan salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Berarti minum sambil berdiri hukumnya haram. Dari situ. Tapi pas diteliti lagi ternyata ada dalil-dalil yang meringankan keharamannya. Dalil yang meringankan keharamannya banyak, bisa praktek Rasul di lain waktu atau praktek para sahabat ternyata. Contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari mampir ke rumah Ummu Sulaim, kemudian minum dari tempat minum yang digantung. Dulu kan tempat minum dari kulit tempat minum yang digantung tuh. Rasul minum berdiri. Ummu Sulaim ngelihat bekas bibirnya Rasul sebelah mana radhiyallahu anhu. Nggih? Oh, sebelah situ. Terus Ummu Sulaim gunting bekas bibirnya Rasul itu. Terus disimpan. Dibawa meninggal, dibawa ke kuburan. Tabarrukan, berharap berkah dari Rasul sallallahu. Awas, sama Rasul boleh. Dari hadis itu ada berarti, oh, Rasul minum sambil berdiri tuh di lain waktu Rasul minum berdiri. Berarti larangan yang awal tadi nggak keras. Dari situ ulama bilang, oh nggak haram, tapi lebih kepada makruh, sometimes boleh. Dapat? Oke? Kulu washrabu biyaminik, makan dan minumlah kalian dengan tangan kanan. Fa inna syayatin, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis ini, kalaupun perintah, makanlah dan minumlah dengan kanan. Itu perintah kan? Perintah kan? Tapi artinya larangan. Larangan makan, minum pakai kanan. Tuh, itu juga kaidah. Al-amru bisyai'i nahyun an diddih. Perintah terhadap sesuatu, artinya larangan terhadap sebaliknya. Larangan terhadap sesuatu, artinya perintah terhadap sebaliknya. Tayyib? Zain? Jujur. Kulu washrabu biyaminik, makanlah dan minumlah dengan tangan kanan kalian. Fa inna syayatin, karena sesungguhnya para syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Berarti makan dan minum hukumnya harus pakai tangan pakai tangan kiri, hukumnya apa?
haram. Dari situ disimpulkan. Dari dalil itu. Tapi ternyata jumhur, mayoritas ulama berpendapat berbeda. Karena ada hal yang memalingkannya dari keharaman. Oke? Pembahasannya di mana? Katanya kan, kalau makan minum tangan kiri berarti tasyabuh bisyaitan. Menyerupai udah bukan tasyabuh bil kufar lagi nih, tasyabuh bisetan. Karena setan makan minum pakai tangan kiri. Oke? Jumhur ulama, jumhur majority ulama berpendapat enggak, ini sebenarnya larangan demikian bukan haram, tapi makruh aja. Kenapa? Karena nanti kalau kita simpulkan haram, berbenturan dengan hukum-hukum Islam yang lain. Ada inkonsistensi. Inkonsistensi, ta'arud, kontradiksi di dalam syariat haram. Ini syariat-syariat yang sempurna. Gak boleh ada inkonsistensi gak boleh. Ini celak. Buat bikinan orang, buat syariat bikinan manusia, boleh inkonsistensi. Tapi buat yang datang dari Rabb yang maha sempurna, haram inkonsistensi. Haram kontradiksi. Kalau kita simpulkan haram, nanti berbenturan. Maknanya tidaklah amalan dilakukan syaitan langsung haram mutlak. Enggak begitu. Oke? Contohnya, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam di hadis lain, "Qilu, tidur sianglah kalian, fa inna syayatin la taqil." Karena sesungguhnya para syaitan kagak tidur siang. Kalau tadi makan tangan kiri haram, berarti ente mesti bilang bahwa tidur siang wajib, yang nggak tidur siang di kantor pada dosa Allah, menyerupai setan. Berarti harus begitu loh, harus sportif. Bisa nggak? Bisa diterima nggak? Nah, kenyataan ini menjadi sorif, menjadi sesuatu yang memalingkan dari keharaman turun derajatnya ke Dapat nggak? Ente belajar fikih beginian, belajar, wow smart, ente bukan orang taklid, bukan. Nggak norak lagi lihat orang beda pendapat, nggak norak, sumpah. Asal mau belajar ginian. Sekarang pengajian ngajar ginian jarang, beneran. Ngajian ngajar apa? Suamiku ajak aku ke surga. Ngajian sekarang begitu. Nggak bikin pinter lo 10 tahun, 20 tahun lagi ngaji begituan. Jadi pinter lo, nggak bisa. Nggak belajar metodologi. Menolong janda, menjandakan istri. Nah, itu pengajian sekarang jualan. Nggak bikin pinter, itu 20 tahun lagi ngaji begituan. Sama kayak ahli beda yang suka solawatan sampai gerung-gerung, majelis Abu Lahab. Lu mau ngaji 100 tahun sama yang kayak gituan, jadi pinter gak? Kagak, cuma jago solawatan doang, udah. Nggak bikin pinter, nggak belajar metodologi. Nggak belajar beginian. Dapat ya? Dapat gak? Al-Quran, syuf. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kalian berhutang kepada seseorang sampai deadline tertentu, maka faktubuh, tulislah. Tuh, perintah gak? Perintah gak? Dan perintah memberi makna berarti menulis hutang. Kalau utang kudu nulis, hukumnya apa? Wajib artinya kalau nggak begitu artinya apa? Dosa. Tapi ternyata nggak wajib. Apa yang memalingkannya? Praktek Rasul dan para sahabat. Nggak selalu nulis mereka. Tuh, ada yang memalingkannya. Faham? Ada unsur-unsur lain atau variabel-variabel lain dari hukum yang memalingkan maknanya. Dari wajib jadi sunnah kah? Dari haram jadi makruh kah? Jadi demikian ikhwah, kira-kira gambaran umum lah, gambaran singkat. Bagaimana sebuah hukum disimpulkan di dalam syariat. Ya, nggak bisa seseorang hanya berdasarkan satu ayat atau satu hadis, yang memberikan makna perintahkah atau memberikan makna larangankah, langsung itu dia telan bulat-bulat dan langsung bilang ini wajib atau ini haram. Nggak bisa.
Dia mesti kumpulkan dulu ayat-ayat yang bermakna setema, hadis-hadis yang bermakna setema. Baru diarahkan satu sama lain, baru dikumpulkan. Dan itu nggak bisa, awam atau penuntut ilmu nggak bisa. Mesti ada ahlinya yang menguasai tools itu. Ini jadi tools ini. Jadi kan? Dari situlah para ulama menyimpulkan halal, haramkah atau halal. Ya, sedikit lagi untuk pengetahuan aja. Yang haram, ikhwati rahimakumullah, haram itu ada dua macam. Ini FYI, ya salam, for your information. Asal tahu aja artinya begitu. Oke, kalau nggak ngerti kali FYI loh, asal tahu aja. Haram itu ada dua macam. Perhatikan. Ada dua macam. Makanya jangan kaget. Maksudnya supaya nggak norak. Ada haram li dzati, ada haram li ghairi. Ada haram perkara-perkara yang haram karena emang itemnya emang haram. Itemnya emang haram. Ada hal-hal yang haram bukan karena itemnya haram, itemnya sih halal. Cuman karena unsur lain yang membuatnya haram. Ini yang dibilang li ghairi, li dzati. Haram ada berapa? Ada dua. Ada haram li dzati karena zatnya haram. Ada haram li ghairi, bukan karena zatnya. Zatnya pada dasarnya mubah halal. Tapi unsur lain yang membuatnya haram. Zen? Contoh, biar bisa difahami. Haram li dzati, haram karena zatnya haram. Contoh babi. Babi ini, ente mau boleh berburu, mau boleh maling, mau boleh dibagi orang, hukumnya apa? Haram tetap. Babinya mau masih kecil atau udah balik, tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena zatnya emang haram, nggak berubah. Tapi ada hal-hal yang bukan karena zatnya haram, tapi unsur lain yang bikin haram. Contoh fulus, uang. Boleh dagang, halal gak? Boleh warisan, halal gak? Boleh sodakoh, halal gak? Boleh nyopet, berubah gak? Nah, boleh riba, haram, berubah gak? Fulusnya, mau uang boleh riba, mau uang boleh nyopet, mau uang boleh sodakoh, dia juga, baunya sama. Tapi yang ini bisa haram, yang ini bisa halal. Faham? Berarti haramnya bukan karena, tapi karena apa? Karena unsur lain, variabel lain yang membuatnya haram. Itu yang dibilang haram li ghairi. Haram karena unsur lain. Perhatikan hal itu. Zen? Karena sifat haramnya beda, cara menyikapinya juga nanti beda. Cara menyikapinya beda. Nggak boleh seseorang, ini uang nih, bunga dari bank. Nggak boleh, najasah, kita bakar uang ini. Itu bahlul. Fulus. Haram buat siapa? Buat orang lain belum tentu tuh. Berubah nggak? Ada maslahat dan lain-lain. Dapat gak? Cuman sebagian jangan baper dulu, ngaji dulu ya. Ngaji dulu. Sebagian kaum pulang habis pengajian terus ngasibah jadi halal dan riba. Gue dikenal. Nggak mau pinter. Emang sebagian kaum memang qadarullah dikasih kapasitas otak dan kecerdasan yang genetik emang cuma segitu. Sehingga disampaikan nilai-nilai yang smart, yang ini nggak bisa nerima. Yang ada permusuhan yang diberikan dan kemudian gunjingan. Qadarullah emang genetis segitu kecerdasannya. Mungkin. Ya, Allah ya hati. Haram li dzati berubah. Nih haram jadi boleh. Ubih. Indat tirar. Jadi mubah.
Ketika apa? Ketika iddirar, ketika madarat mendesak. Ketika dalam kondisi emergensi, darurat. Ubiha, dimubahkan. Artinya, inda diror. Ketika iddirar, ketika terdesak. Oke? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia keluarga maula kan, fakir di bawah kabilah yang lain. Sekeluarga masuk Islam. Abahnya Yasir, terus Sumayyah istrinya sama Ammar masuk Islam. Diazab sama Abu Jahal, Abu Lahab and the gang. Dipaksa keluar dari agama Islam, dan dipaksa untuk kembali ke agama tradisionalnya. Dipaksa dia mencela-cela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasir bertahan, sabar, terus bertahan sampai mati disiksa oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan. Sumayyah melihat suaminya mati, murka dia dan dimaki-makinya Abu Jahal. Sumayyah pun akhirnya ditusuk duburnya dengan kayu oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Fakanat awwala syahidah fil Islam. Jadilah Sumayyah wanita syahidah pertama di Islam. Radhiyallahu anhu. Ammar ngelihat abah sama uminya emang beneran nih disiksa sampai mati nih, nggak softo. Sorry, nggak bercanda maksudnya. Nggak bercanda nih. Akhirnya dia ucapkanlah kata-kata kufur itu, sebagaimana dipaksakan oleh para kaum musyrikin, sehingga dia dilepaskan. Zin? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu terjadi, Rasul lihat dan tahu, tapi nggak punya kuasa apa-apa, dan Rasul berkata, "Isbiru ya ahla Yasir, fa inna maw'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, kelak tempat rendezvous, tempat berkumpul kalian nanti di surga insyaallah. Jaminan kalau Rasul yang ngomong gitu sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ammar radhiyallahu anhu mengucapkanlah kata-kata kufur sehingga diselamatkan, dilepaskan. Zain? Kemudian kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ammar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan aku?" Yakni yang telah mengucapkan kata-kata kufur. Rasul bertanya kepada Ammar, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana kau temukan hatimu? Isi hatimu sebenarnya gimana? Ammar berkata, "Qalbi mutmain bil iman." Hatiku tetap dengan keimanannya, yakin. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "In adu sa'ud." Kalau mereka ulangin lagi. Kalau mereka siksa dan azab engkau lagi, katakan lagi kata-kata kufur itu. Tuh lihat. Dapat gak? Zain. Kufur syirik ini haram li dzati apa li ghairi? Li dzati. Dosa yang paling, ada nggak dosa yang lebih besar daripada kesyirikan dan kekufuran? Ada nggak? Ada nggak? Dosa kesyirikan dan kekufuran aja yang levelnya paling tinggi, ini jadi boleh ketika di masa terdesak. Apalah lagi dosa-dosa yang sifatnya di bawah ini. Oh, udah jadi kaidah. Faham? Karena ini dosa paling tinggi, udah paling atas. Yang lain tuh dosa-dosa di bawahnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Tuh, begitu kan? Allah tidak mengampuni apabila ia dipersekutukan, dan Allah ampuni apa-apa yang di bawah itu. Yang ini di bawah syirik aja jadi boleh. Apalah lagi, paham? Sekali lagi, yang haram karena zatnya haram berubah jadi boleh ketika dalam kondisi terdesak. Tapi ini juga ada kaidahnya lagi, nggak sembarangan. Nanti pulang ke rumah langsung berfatwa langsung jadi ulama mujtahid, tar dulu. Ini mesti diberi bener nggak nih terdesak? Apel lo doang kali demen. Tuh. Ini kan mesti diteliti. Karena sebagian kaum, terutama hizbiyun, harokiyun, menggunakan hujah ini untuk menghalalkan apa-apa yang haram. Faham? Benar kan ini terdesak? Kemudian kadarnya juga harus kadar sesuai dengan keterdesakan, nggak boleh lebih. Contoh babi tadi, haram kan? Kita dalam sebuah kondisi katakan
Di hutan nggak ada makanan, tapi kita mesti survive. Kita dihadapkan dua keburukan, mati atau makan nih babi. Misal. Oke? Maka di hadapan dua kemungkinan demikian, dua keburukan, pilih yang paling ringan. Pada saat itu diperbolehkanlah makan babi. Tapi ini mesti diteliti. Bener nih nggak ada babi. Nggak ada makanan lain, bener nih. Apel lo aja kali pengen jajal. Aku gak ada sumpah makanan lain. Iya gak? Bener nih gak ada. Satu, itu mesti diteliti dulu supaya nggak jadi justifikasi buat sebagian kaum yang mau merusak agama umat dengan hujah keterdesakan itu. Terutama orang-orang politik itu, awas, pakai hujah itu nanti kena itu. Kemudian setelah itu kadarnya bener nggak? Katakan nih ya. Ya udah deh, emang nggak ada makanan, makan baru. Sebatas mengganjal perut. Awas, jangan ajib ya, nambah gue. Itu sih lo doyan. Nambahnya doyan itu mah. Nggak boleh. Hanya sebatas kebutuhan. Awas. Ini ada kaidah-kaidahnya lagi untuk penerapan ini, nggak sesederhana itu. Makanya Anda bilang, nggak begini sampai rumah itu langsung jadi mujtahid. Awas, ya, nggak semudah itu. Ini ada pembahasannya lagi. Anda cuma mau kasih kulit luar buat nanti, supaya jadi wawasan. Ya, dapat ya? Yang haram karena zatnya haram berubah jadi boleh. Ketika kondisi terdesak, ittirar, madorot yang mendesak. Yang haram karena unsur lain yang membuatnya haram, ubiyah, dibolehin. Ketika maslahah, bukan karena madorot, tapi karena maslahat. Yang haram karena unsur lain yang membuatnya haram, itu jadi boleh, jadi nggak haram dalam kondisi maslahat, beneran maslahat syar'i yang emang kita perlu itu, gitu. Bukan hawa nafsu ya, maslahat bener, maslahat yang syar'i. Contoh, ngelihat wanita asing. Wanita asing ini artinya wanita yang nggak punya hubungan darah denganmu, itu dibilang wanita asing, bukan Franji, bukan bule nih. Bukan bule artinya wanita asing, bukan bule, bukan. Wanita yang bukan mahram. Oke? Atau wanita melihat lelaki, melihat lawan jenis. Oke? Diharapkan, disuruh kita ghaddul basar, ditundukkan. Apakah zatnya beneran haram? Zatnya nggak beneran haram. Ngelihat haram. Enggak. Cuman karena ngelihat itu, ini yang menjadi pintu membuka kepada kemungkaran yang lebih besar. Dalam hal ini fahisyah, zina. Misalnya. Pasti semua berawal dari mata. Iya kan? Nggak mungkin nih, cewek buta ketemu cowok buta dan yuk zina yuk. Nggak mungkin. Sumpah nggak mungkin. Mesti dari mata turun ke hati, turun lagi ke bawah. Mesti. Jadi bukan melihatnya yang haram, tapi efek jangka panjangnya itu kan haram. Ditutup pintunya dari awal. Nah, ngelihat jangan, nunduk. Nah, berarti nazar ngelihat itu haram li ghairi. Diperbolehkan ketika ada maslahat. Di antara maslahat misalnya mau nikah. Nikah maslahat syar'i bukan? Rasul bilang, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihat dulu tuh harim. Itu lebih menjamin kelanggengan kalian berdua. Jangan beli kucing dalam karung, mukanya rata loh, tuh ya. Apa pengok sebelah? Kan enggak ajib. Unzur ilaiha. Berubah enggak? Tadi kan dilarang jadi enggak boh? Jadi boh? Sebatas
Bahkan komunikasi boleh gak? Boleh, untuk saling mengenal lebih jauh boleh. Komunikasi dan lain-lain. Tapi juga diikat dengan doa tadi. Awas, sebatas kebutuhan. Gitu. Sebatas kebutuhan. Bener nih, mau nikah. Apa emang lagi berpetualang loh? Gitu. Lihat ono. Atau tadawi, berobat. Sentuhan lelaki sama wanita kan gak boleh. Tapi ada maslahat. Apa? Berobat. Akhirnya dokter lawan jenis mau gak mau mesti menyentuh. Atau bahkan lebih jauh. Melihat aurat si pasien. Demi maslahat itu, tadawi. Demi maslahat syar'i. Maka diperbolehkan sebatas itu. Gak salah. Sebenarnya. Kalaupun bisa kita hindari, coba cari dulu dokter yang cewek misalnya, bisa kita hindari. Tapi terdesak, katakan enggak deh, yang emang punya skillfulnya emang yang lelaki nih, bagus nih kerja, yang cewek ternyata kurang bagus ini itu, asal ditemenin, mahram dan lain-lain. Masalah. Dapat uang riba, haramnya lidzati apa li ghairi? Uangnya haram nggak? Fisik uangnya nih, nggak kan? Yang haram dalam hal ini tadi nazar, yang haram adalah efek selanjutnya. Kalau uang riba, yang haram adalah dari sebelumnya, cara menghasil, the way you earn it, cara kau menghasilkannya. Nah, fulus riba mau dikemanain? Dibakar, dibuang di laut. Itlaf haram. Menghilangkan harta tuh haram. Terus dikemanain? Pakai. Para ulama bilang pakai buat kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak wajib. Tidak wajib. Contoh, memberi nafkah anak istrimu wajib gak? Jangan pakai uang riba. Bayar hutangmu wajib gak? Jangan pakai hutang riba, uang riba. Oke? Memberi menafkahi istrimu wajib gak? Wajib. Jangan pakai uang riba. Nafkahin istri sohibmu. Wajib gak? Sohib ente kebelit utang, gak bisa nafkahin bininya, gitu. Wajib gak ente bantu? Belum tentu wajib, ya kan? Pakai kasih buat dia. Sedekah, terutama buat hal-hal yang sifatnya fasilitas umum, benerin jalanan atau fasilitas-fasilitas umum. Uang riba pakai. Buat hal-hal yang sifatnya jadi capacity building buat umat. Karena emang terjadi dan datang uang riba, mau diapain? Ditinggalkan di bank, madharatnya lebih besar. Sementara bisa jadi maslahat kalau kita ambil buat apa? Buat kaum muslimin. Jangan ente pakai buat ente haram, buat orang nggak ada urusan. Dapat? Kapan lidzati? Kapan? Mabok, ya salah. Minuman keras, genteng di blender. Keras, oke? Haram? Haramnya apa? Dia pede dong, tali jati, tali goiri loh. Lijati li goiri? Lidzati. Kenapa lidzati? Karena zatnya haram ya nih? Oke. Yang bilang li goiri, kenapa li goiri? Airnya enggak haram, enggak najis ya. Yang haram itu mabok. Airnya air. Maknanya badan ente guyur sama whisky sama konyek basah, terus ente sholat, sah sholat ente. Emang airnya najis? Fahim? Dari situ Rasulullah SAW ketika memerintahkan khamar haram, para kaum muslimin menumpahkan khamar-khamar sehingga khamar-khamar di jalan kota Madinah banjir khamar. Ada nggak Rasul bilang siram pakai air dibilas? Ada nggak? Nggak ada. Biar kena nggak najis, nggak haram. Zatnya mah. Yang haram apa ya? Maboknya bro. Tipsinya. Yo. Tapi beda waktu Baduy pipis di masjid. Apa yang terjadi? Rasul bilang,
Sahabat kesel kan, mau dipukulin sahabat. Rasul bilang, da'u, la tuzrimu, biarin, la taqta'u alaihi baulah. Jangan kalian putuskan kencingnya, biar dia beresin dulu di pojokan masjid itu. Wasubbu alaihi dhanuban min ma. Kemudian siram, bilas dengan seember air. Tuh, Rasul suruh bilas kan? Berarti airnya zatnya najasah tuh, najong. Dapat gak? Jadi minuman keras, airnya mah najis gak? Yang haram apanya? Mabuknya. Sebagian kaum nggak paham ini, nggak paham. Akhirnya bilang parfum haram. Kenapa? Soalnya ada alkoholnya. Oh, Bapak. Emang alkohol haram? Alkohol haram gak? Haram tuh maboknya, no. Alkohol buat sterilisasi luka, buat maslahat. Alkohol buat parfum, boleh gak? Boleh, apa urusannya? Tuh lihat, nggak dapet aja nih orang, nggak dapet berpikir. Keras, nggak pada tempatnya. Alkohol bukan najis, bukan haram. Hal yang bisa kita pakai. Bukan zatnya yang haram, tapi unsur lain yang membuatnya haram. Apa? Hilang akal yang mabuknya itu. Dapat ya? Jadi haram ada berapa? Ada apa aja? Lidzati sama? Yang lidzati berubah jadi boleh dalam kondisi terdesak, idrar, madarat yang mendesak. Oke? Yang li ghairi berubah jadi boleh ketika masalah. Contoh. Nah, hal-hal yang memabukkan apapun itu, zen, tapi digunakan untuk medis. Misal orang mesti diamputasi kakinya. Nah, mesti dihilangkan kesadarannya dengan menggunakan hal-hal yang memabukkan ini. Nggak? Boleh nggak? Maslahat medis boleh. Tapi jangan udah begitu, dok, ajib dok, nambah dok. Nah itu sih doyan loh. Dapat? Ini kaidah. Hukum syariat, hukum yang ngegantung di langit. Ini hukum syariat, halal, haram. Nih hukum syariat. Oke? Nyampe bumi, nyampe ranah praktis. Oke? Ini nggak mesti letterlet sebagaimana di langit. Ada kaidah-kaidah yang mengarahkannya. Sekali lagi, hukum syariat, hukum yang ngegantung di langit. Sampai bumi, nggak mesti letterlet diterjemahkan sebagaimana di langit. Ada kaidah-kaidah yang mengarahkannya. Jadi, hal-hal yang memabukkan, hukumnya apa? Ini hukum syariat. Sampai bumi dipakai buat nyantai, boleh nggak? Haram. Sampai bumi dipakai buat berdagang, dagang heroin, boleh nggak? Haram. Sampai bumi dipakai buat ngebius orang yang mau dipotong kakinya. Boleh nggak? Berubah kan? Itu hukum syariat. Lelaki menikahi wanita ahlul kitab, Yahudiyah atau Nasraniyah. Hukum syariatnya apa? Halal haram? Loh kok haram? Waduh. Ngaji di mana loh? Halal, ini hukum syariat nih, hukum yang ngegantung di langit sampai bumi. Oke? Ini sohiban ini, ntar ngaji, ntar enggak, akidahnya juga goyang. Terus bilang, aneh mau nikah sama wanita Nasraniyah. Aneh bilang, jangan. Paham? Kenapa? Di syariat dibolehkan lelaki menikahi wanita ahlul kitab karena dominannya lelaki. Dan gak ada cerita anaknya boleh pilih agama. Enggak, ikut gue. Tuh, dulu tuh begitu. Wanita diem gak di rumah. Tuh, itu wanita. Oke? Lelakinya punya leadership, punya kepribadian yang kuat. Dikasih.
Ini sekarang lelaki kelemar, tar sholat, tar enggak, akidahnya rusak. Terus mau nikah sama wanita ahlul kitab, lolonya dikresteningin. Ntar anak aturan kita bilang, enggak, anak agama anak ikut gue, ikut bapak. Ini enggak, oh nggak bisa dong, kita harus demokratis, anak milih agamanya. Nih, anak ente milih agama lain selain agama Islam, itu turunan ente semua ngelaknat ente sampai hari kiamat. Kenapa? Rantai muslim putus gara-gara lo kawin sama kafir. Jadi menikahi ahlul kitab, wanita ahlul kitab. Hukumnya apa? Hukum syariat? Halal sih, tapi sampai bumi apa kita bilang iya Ji? Dapat? Bisa punya gambaran ya? Materi ini terlalu berat gak? Enggak lah ya, menarik lah, insya Allah ringan lah ya. Bisa difahami lah ya. Tapi demikian kira-kira secara singkat kita berikan gambaran bagaimana berfikih di dalam Islam. Banyak hal yang belum kita sampaikan. Tentunya ini hanya sebagai mukaddimah aja buat kita supaya kita nggak ngebleng amat. Ya, agar kita tahu bagaimana para ahli ilmu menyimpulkan hukum di dalam agama kita. Dan lebih jauh lagi agar kita juga nggak norak di dalam melihat perbedaan pendapat pada perkara-perkara yang toh memang terbuka di situ perbedaan pendapat. Terdapat keringanan Allah dan keluasan syariat. Ya,